Ya, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Kamis 9 Maret 2023. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan menemukan gudang yang diduga tempat penyimpanan pupuk oplosan. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya peredaran pupuk oplosan, Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan menemukan gudang yang diduga tempat pupuk oplosan di Jalan Budi Luhur, Medan, Helvetia kemarin. Petugas dari TNI Angkatan Darat menemukan ratusan karung yang diduga berisi pupuk oplosan. Karung yang berisi pupuk oplosan terlihat tersusun dalam jumlah yang banyak. Saat dilakukan penggeledahan di gudang tersebut, petugas menemukan pupuk yang telah disusun dalam karung dan siap edar dengan berbagai merek. Petugas juga menemukan barang bukti lainnya seperti alat timbangan, karung, dan penjahit karung. Satuan Tugas Khusus dari Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan yang dikomandoi BKI A, Kapten Infanteri Tommy Marcelino mengatakan, dari keterangan masyarakat diduga gudang pupuk oplosan tersebut telah beroperasi selama 6 tahun. Dari Dumas, pengaduan masyarakat yang sangat merugikan petani. Menurut pengakuan masyarakat, gudang pupuk oplosan ini sudah beredar, sudah beroperasi sekitar 6 bulan yang lalu. Di dalam gudang tersebut kami temukan timbangan, mesin jahit, kemudian karung-karung yang akan digunakan untuk menampung pupuk oplosan yang berhasil mereka buat sendiri. Pengungkapan peredaran pupuk oplosan oleh Kodam 1 Bukit Barisan merupakan wujud dukungan nyata TNI Angkatan Darat dalam mendukung program ketahanan pangan. Kepolisian mengawal pemberlakuan perdana pembelian BBM solar subsidi dengan QR barcode di SPBU di Kabupaten Karo. Pengendara dihimbau untuk tidak panik karena masih diberikan waktu beberapa hari ke depan untuk mendaftar. Mulai hari ini secara perdana diberlakukannya pembelian BBM solar bersubsidi dengan menggunakan QR barcode oleh PT Pertamina. Kondisi ini menyebabkan antrian kendaraan roda 4 di SPBU di Kabupaten Karo. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang, petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan pengawalan di beberapa titik SPBU di Kabupaten Karo. Seperti di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, petugas kepolisian melakukan pengawasan dan pengawalan saat pengisian bahan bakar. Sempat terjadi kemacetan karena penumpukan kendaraan. Banyak pengendara yang belum memiliki barcode untuk pengisian BBM solar bersubsidi. Pengendara harus antri dalam pendataan dan pembuatan barcode kendaraan yang dibantu petugas. Kasat Sabara Polres Tanah Karo AKP Enda Tarigan menjelaskan, pengisian bahan bakar solar bersubsidi tetap sesuai prosedur dan terkendali. Selama pengendara memiliki barcode yang sudah terdaftar saat pengisian, namun yang menjadi kendala yakni jaringan internet, di mana banyak pengendara yang masih menunggu verifikasi pendaftaran untuk mendapatkan barcode yang diakses melalui aplikasi My Pertamina. Cetak stiker, tempel jeda. Kendalanya antrian dan ada kendala yaitu jaringan kadang-kala yang tidak terkoneksi, itu yang menjadi keluhan dari masyarakat. Ada imbauan kita kepada masyarakat khususnya? Imbauan kita untuk tidak hanya berhubung dalam pendaftaran barcode dan antisipasi kemacetan lalu lintas di SPBU yang ada di wilayah Kabupaten. Perwakilan salah satu pihak SPBU, Salobo Perangin-Angin mengatakan untuk pendaftaran kendaraan dalam pembelian bahan bakar solar bersubsidi tergantung dari jenis dan tahun kendaraan. Seperti halnya untuk jenis mobil minibus, jumlah maksimal pengisian bahan bakar solar subsidi telah ditentukan 40-60 liter per hari. Jika pengendara masih belum memiliki barcode, pengisian hanya diperbolehkan maksimal 20 liter per hari. Mendapatkan mobil-mobil yang sesuai verifikasi gitu dia. Seperti ya mobil-mobil
tahun rendah ke bawah gitu dia. Pak, dari Pertamina sendiri pendaftaran apakah hari ini terakhir atau seperti apa sih Pak? Tidak, masih kalau apa berlanjut sampai 2 bulan nanti ke belakang. Itu tergantung situasi, kalau apa ditambahkan lagi dia gitu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, melalui kuasa hukum LBH Karo bersama elemen masyarakat dan sejumlah jurnalis membuat laporan atau pengaduan ke Polres Tanah Karo terkait dugaan korupsi pembangunan objek wisata di Puncak Pelangkah Gading, Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo. Elemen masyarakat dan sejumlah jurnalis di Kabupaten Karo yang kecewa dengan proyek fisik bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo mengambil langkah hukum. Disebabkan pembangunan prasarana Puncak Pelangkah Gading atau PPG di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo yang telah dikerjakan terkesan asal jadi dan diduga syarat korupsi. Didampingi kuasa hukum LBH Karo berubah membuat laporan atau pengaduan ke Polres Tanah Karo terkait dugaan korupsi di objek wisata PPG tersebut. Dengan menyerahkan berkas pengaduan beserta bukti dugaan tindak pidana korupsi dan indikasi markup serta dugaan fiktif. Diduga korupsi secara masif perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang merugikan keuangan negara. Direktur LBH Karo berubah Immanuel Eli Hutarigan mengatakan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK tahun 2021 pembangunan 3 item kegiatan yaitu tempat parkir plaza, area pengunjung dan panggung ampi, teater, dananya mencapai 4 miliar lebih. Namun hasilnya tidak maksimal dan tidak memenuhi spesifikasi standar bangunan. Selain itu ada dugaan fiktif 3 item kegiatan yang tidak ditemukan di lokasi. Kapolres Tanah Karo diharapkan segera menanggapi dan mengusut tuntas pengaduan dugaan korupsi ini. Di Dinas Pariwisata Kabupaten Karo tahun 2021, di mana ada anggaran dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Karo untuk mengerjakan kawasan wisata Puncak Pelangkah Gading. Jadi hasil investigasi yang dilakukan oleh rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun media elektronik, jadi pada saat ini kami sudah memasukkan surat pengaduan tersebut. Kiranya harapan kami supaya Bapak Kapolres Tanah Karo bisa segera menindaklanjuti guna memberantas tindak pidana korupsi di jajaran Pemkab Kabupaten Karo. Jika pengaduan ini tidak ditanggapi Kapolres Tanah Karo, maka LBH Karo berubah bersama elemen masyarakat beserta sejumlah jurnalis akan ke Jakarta untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, Polda Sumatera Utara melakukan operasi keselamatan Toba 2023. Operasi Keselamatan Toba 2023 bertemakan keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama. Akan berlangsung selama 14 hari terhitung mulai 8 Maret hingga 21 Maret 2023. Oleh karenanya Polda Sumatera Utara melakukan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di lapangan Polda Sumut. Apel yang dipimpin Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Jawari ini terlebih dahulu melihat kesiapan petugas gabungan dalam melaksanakan operasi tersebut. Nantinya petugas gabungan seperti unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satuan Pamong Praja akan diterjunkan ke lapangan untuk menertibkan pengendara roda 2 maupun lebih agar taat dalam berkendara. Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Jawari mengatakan selain menertibkan para pelanggar lalu lintas, operasi ini juga untuk menjaga keamanan di Provinsi Sumatera Utara, terutama menjelang bulan Ramadan. Jawari berharap kepada para petugas di lapangan agar melakukan pendekatan secara preventif dan terlebih dahulu melakukan teguran secara lisan. Operasi Keselamatan Toba 2023 ini kita laksanakan selama 14 hari. Operasi ini tujuan juga adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi menghadapi kegiatan puasa, Ramadan, dan Idul Fitri. Sehingga diharapkan pada saat operasi pengamanan Lebaran nanti semuanya dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali.
Sempat viral preman kampung yang memeras pedagang di Jalan Marelan 4, Pasar 3 Timur, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, mengancam pedagang dengan senjata tajam pada Rabu siang. Pada setiap aksinya, pelaku selalu menggunakan senjata tajam untuk menakuti korbannya. Pelaku juga merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pada video amatir, terlihat pemilik warung diancam pelaku berinisial R alias Rudi dengan menggunakan penutup wajah. Melakukan pengancaman terhadap warga di kawasan Jalan Marelan 4, Pasar 3 Timur, Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Aksi pelaku sempat viral saat melakukan pengancaman dengan sebuah martil terhadap seorang ibu pemilik warung. Dengan modus pelaku berpura-pura membeli di warung. Aksi pelaku sudah sangat meresahkan warga kampung. Pelaku selalu memaksa untuk meminta barang kepada pemilik warung dan mencuri. Pelaku yang merupakan preman kampung kerap melakukan pencurian dan pengancaman kepada warga. Pemilik warung Sulasri mengatakan pelaku melakukan pengancaman menggunakan martil dan aksinya sudah meresahkan masyarakat. Pelaku merupakan residivis dan baru saja keluar dari penjara. Dia bawa apa aja, kadang-kadang bawa senjata. Bawa, banyak kali, kadang pisau karter ini yang di belakang-belakang ini. Oh gitu ya. Udah itu martil, kelewang, pisau, apa-apa lah dibawanya. Iya. Jadi udah kecil-kecil aja pun takut tengok dia. Udah meresahkan juga, Bu. Udah jelas lah Pak, bolak-balik kayak gitu, balik lagi dia ke sini ya kan. Oh, dia warga sini. Dia warga sini, masuk penjara 21 hari keluar lagi ya kan. Informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, aktivitas galian C yang diduga warga tidak memiliki izin di sepanjang Jalan Balige Bypass Kabupaten Toba dengan menggunakan alat berat melakukan pengorekan bukit-bukit dan sejumlah mobil dump truck jenis cold diesel lalu lalang mengangkut tanah. Salah seorang warga, Aris Lumban Toruan, mengatakan akibat aktivitas galian C tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan yang menimbulkan banyak debu berterbangan di sepanjang jalan. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit di tengah masyarakat sehingga membuat resah. Warga juga sangat khawatir terkait alat berat ataupun mobil pengangkut hasil galian yang melintas dapat merusak infrastruktur jalan. Selain itu dapat mengakibatkan terjadinya banjir bandang dan longsor. Aris juga menyebutkan sebelumnya warga telah pernah melaporkan aktivitas galian C tersebut kepada pihak terkait. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun dan terkesan dibiarkan begitu saja. Warga sangat berharap pihak terkait dapat menghentikan aktivitas galian C tersebut dan melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Tambang ilegal begini tidak hanya merugikan pendapatan daerah ataupun penerimaan negara. Kita lihat di sepanjang jalan pun tidak ada pengelolaan lingkungan. Jalan berabu, aspal rusak, ya tentunya sangat mengganggu untuk kesehatan masyarakat. Pertama, masyarakat itu akan mendapat pengaruh kesehatan, contohnya asma, ispa, karena banyaknya debu yang berterbangan. Yang kedua, kerusakan jalan, infrastruktur, karena jelas tidak ada PAD dari kegiatan ini, jadi tidak ada pajak. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, Raja Ipan Sinurat, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan langsung terhadap aktivitas galian C tersebut dan akan melakukan observasi terlebih dahulu. Pihaknya menyebutkan masalah aktivitas galian C terkait perizinannya merupakan wewenang dari Provinsi Sumatera Utara. Untuk penindakan, pihaknya akan berkoordinasi kepada instansi terkait agar bersama-sama melakukan penertiban. 3 lansia mendapatkan pelayanan program Siap Antar Dokumen Kependudukan atau SADOKU yang dilakukan di Dusun 3 Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawah, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Disduk Capil Deli Serdang Misran Sihaloho mengatakan, atas dasar laporan dari perangkat desa, ada masyarakat yang sakit dan menjalani perawatan di rumah. Selain itu, warga tersebut belum pernah melakukan perekaman data. Oleh karena itu, tim SADOKU akan datang untuk merekam. Setelah selesai dilakukan perekaman data dan sudah menjadi KTP elektronik.
Kemudian tim Sadoku siap mengantar dokumen tersebut ke rumah warga yang bersangkutan. Sadoku merupakan program inovasi Pemkab Deli Serdang tahun 2019. Inovasi Sadoku dilakukan pada masa mewabahnya COVID-19. Program ini sempat terhenti dan saat ini Disduk Capil Deli Serdang kembali menggalakannya. Program Sadoku ini untuk membantu warga yang tidak dapat datang ke kantor Disduk Capil karena sakit, berkebutuhan khusus, dan juga lansia. Menurut Sekdes Desa Dalu 10B Titen Puzi Astuti, dengan adanya program Sadoku ini sangat membantu warga yang tidak dapat berjalan ke kantor Disduk Capil Deli Serdang. Tim inovasi Sadoku juga siap mengantarkan dokumen kependudukan warga tersebut. Ya, sangat membantu para lansia, terutama di Desa Dalu 10B. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Semoga program Sadoku ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Program jemput bola perekaman data KTP elektronik ini untuk meminimalisir agar warga Deli Serdang tidak ada lagi yang tidak memiliki identitas atau KTP elektronik. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang berakhlak mulia, masyarakat Nahdlatul Ulama menginginkan pendidikan berkarakter Islami untuk mewujudkan generasi muda siap berkompetensi di era globalisasi maupun digital saat ini. Guna mewujudkan pendidikan berkarakter Islami untuk generasi muda, Nahdlatul Ulama mulai melaksanakan rapat kerja nasional yang menghadirkan beberapa tokoh penting seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, serta para pimpinan dari perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara virtual. Dalam amanatnya, Wakil Presiden RI berpesan agar lembaga pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama harus bisa menghasilkan ahli agama yang tidak hanya memahami agama secara tertulis. Selain itu, Ma'ruf Amin mengatakan lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama LPTNU harus memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan solusi dari berbagai persoalan yang ada di Indonesia, serta memberikan semangat kepada para ulama di masa lalu untuk memberikan pemikiran dan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Sementara itu, Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ainun Naim mengatakan kegiatan Rakernas ini dilakukan agar seluruh perguruan tinggi yang ada dalam naungan Nahdlatul Ulama lebih meningkatkan kualitasnya pada dunia pendidikan. Esensinya adalah semuanya mendukung untuk perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama ya, untuk meningkatkan kualitasnya. Tadi Pak Ketua Umum memberikan pesan agar supaya dalam kita merawat jagat membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk kemuliaan umat manusia. Jadi ada aspek atau karakter kemuliaan yang perlu kita tekankan. Bagaimana perguruan tinggi NU ini bisa di-manage, dikelola secara profesional, ya, agar supaya efektif dalam menghasilkan. Pemirsa, buntut kasus pamer harta anak pejabat kantor pajak menyebabkan munculnya seruan untuk memboikot bayar pajak oleh mantan Ketua PBNU Said Akil. Nahdlatul Ulama tidak akan mencederai kepentingan negara. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan penjelasan terkait seruan boikot pajak yang dilakukan oleh mantan Ketua PBNU Said Akil yang dikatakannya beberapa waktu lalu melalui akun Instagramnya. Seruan itu muncul akibat kasus anak pejabat pajak yang pamer harta dan melakukan tindakan penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak dari pejabat kantor pajak Rafael Alun beberapa waktu lalu. Saat berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, Gus Yahya sapaannya mengatakan Dirjen Pajak sempat menemui dirinya di kediamannya terkait seruan yang dilontarkan oleh mantan Ketua PBNU Said Akil. Gus Yahya menyebutkan hingga saat ini PBNU akan berpihak kepada kepentingan negara karena menurutnya pajak adalah kepentingan negara yang paling strategis. Meskipun mendukung sepenuhnya kepentingan negara, PBNU juga menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi pemerintah.
apakah betul Nahdlatul Ulama akan membuat gerakan pembangkangan pajak. Saya sampaikan saja juga terbuka bahwa Nahdlatul Ulama menuntut akuntabilitas yang lebih, dan khususnya dinas pajak dan secara umum bagi semua kinerja pemerintah. Tapi jelas Nahdlatul Ulama tidak akan melakukan sesuatu apapun yang bisa menciderai kepentingan negara. Dan karena pajak adalah kepentingan negara yang paling strategis, Nahdlatul Ulama tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa mengganggu kepentingan negara dalam hal pajak. Sumatera Utara hari ini akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tanggal 9 Maret selalu diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Tanggal ini juga sekaligus menghormati kelahiran maestro musik sekaligus pencipta lagu Indonesia Raya Wage Rudolf Supratman. Dan pada dialog siang ini, pemirsa, kita akan terhubung dengan salah seorang musisi nasional asal Kota Medan yang tergabung dalam grup musik Lebah Begantong. Beliau adalah Eva Gusmalayanti, vokalis dari grup Lebah Begantong. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Eva. Iya, waalaikumsalam. Selamat siang. Baik, salam sehat Mbak Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu, alhamdulillah. Baik. Baik. Mbak Eva, 9 Maret kita selalu memperingati sebagai Hari Musik Nasional, dan kita tahu bahwasannya saat ini Lebah Begantong tengah populer begitu ya Mbak Eva, sampai kemudian bisa tampil di televisi nasional seperti itu. Nah, dari Mbak Eva dan tentunya teman-teman grup Lebah Begantong, seperti apa kemudian memaknai Hari Musik Nasional Mbak Eva? Iya. Saya dari Lebah Begantong ingin mengajak buat anak-anak muda untuk mencintai musik, khususnya musik daerah ya. Jadi musik daerah itu merupakan jati diri dari kita. Jadi karena Medan memiliki keberagaman etnis ya kan. Jadi Lebah Begantong itu memiliki merupakan pencetus musik-musik Melayu. Jadi kami mengangkat budaya Melayu itu sendiri di sini. Oke, baik. Mbak Eva, kenapa kemudian tertarik untuk mengangkat budaya Melayu begitu, untuk kemudian ditampilkan kepada masyarakat? Seperti apa kemudian yang ingin begitu dicapai dari grup musik Lebah Begantong ini, Mbak Eva? Ya, karena memang Melayu ini merupakan ikon etnis di Kota Medan ya. Karena dibuktikan karena ada kerajaan Melayu Maimun. Dan di kegiatan sehari-hari orang Medan biasanya untuk melakukan acara-acara nikahan itu biasanya pakai Melayu. Untuk acara-acara menyambut anak lahiran ataupun apapun itu pasti pakai Melayu gitu. Dan juga orang Lebah Begantong rata-rata personilnya merupakan orang Melayu semua gitu kan. Jadi kami mengangkat musik Melayu. Oke, baik. Nah, selain menghibur masyarakat, begitu Lebah Begantong ini juga kemudian didirikan seperti itu ya, untuk mensiarkan budaya Melayu. Bagaimana cara mensiarkan budaya Melayu ini, Mbak Eva, khususnya bagi generasi muda? Oke, jadi kita ajak untuk anak-anak muda untuk melestarikan budaya, karena dari musik-musik daerah di luar Melayu kita bisa memperkenalkan keterampilan kita ke negeri ke mancanegara ya kan, karena Melayu itu sendiri atau etnis yang lain tidak ada di luar negeri gitu kan. Jadi dengan kita memperdayakan musik etnik, kita bisa memperkenalkan budaya kita ke luar negeri gitu. Seperti teman saya sendiri, seorang penabuh gendang Melayu, dia bisa berkeliling dunia dengan membawa etnis kita gitu kan. Bukan etnis modern gitu kan. Kalau pemain gitar, pemain piano gitu banyak di luar negeri. Tapi kalau musik daerah kita miliki sendiri, jadi kita bisa memperkenalkan musik daerah kita ke mancanegara.
Oke, baik. Dan Seperti itu. terbukti personil dari Lebah Begantong ini banyak kemudian juga berprestasi begitu ya Mbak Eva di kancah internasional. Iya. Iya, baik. Mbak Eva Betul, kemudian tentunya untuk menghibur penonton begitu ya, Lebah Begantong selain memberikan lagu, kemudian juga memberikan hiburan, ada juga pantun jenakanya Mbak Eva. Ini seperti apa sih Pantun. kemudian prosesnya begitu, ada Iya. memberikan hiburan lagu dan ada pantun jenakanya juga? Iya. Iya, jadi pantunnya itu bersifat spontan gitu. Jadi kita berdialog khusus atau dengan sesama penyanyi gitu, dan juga kita berdialog kepada para audiens dengan melalui pantun gitu. Langsung dan spontan gitu. Oke, baik. Tentunya ada kesulitan sendiri kah mungkin Mbak Eva yang dirasakan seperti itu? Harus menghibur tapi juga harus jenaka begitu Mbak Eva? Iya, betul. Iya, jadi memang harus menghibur dan jenaka, jadi para audiens juga bisa rileks mendengarkan kami, dan memang ya itu tadi spontan gitu. Jadi apa yang dilihat, misalkan si kakak pakai baju merah itu Oke. dipantunkan, si kakaknya pakai sepatu baru gitu dipantunkan, ya seperti itulah. Oke, baik. Mbak Eva saat ini tengah mencicipi seperti itu popularitas Lebah Begantong. Saat ini seperti apa sih kemudian kesibukan dari Lebah Begantong Mbak Eva? Alhamdulillah sejak kami diundang ke TV nasional, ya ada 5 stasiun TV nasional memanggil kita. Alhamdulillah banyak tawaran-tawaran gitu kan di beberapa kota di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi mereka melihat ya Melayu itu unik gitu kan, dan mereka tidak tahu bahwa Medan itu Melayu. Taunya mereka tuh Medan itu hanya Batak gitu kan, Koras gitu. Sebenarnya Medan itu sendiri ikonnya itu Ahoy ya kan. Jadi alhamdulillah jadi kami bisa menaikkan lagi budaya Melayu melalui musik dan juga melalui pantun seperti itu. Oke, baik. Dan viralnya grup Lebah Begantong ini dimulai dari ini ya Mbak Eva ya, menggunakannya maksud kami adalah masyarakat Medan, yaitu kemudian memviralkan video dari grup Lebah Begantong melalui kampanye Pilkada 2020 lalu begitu ya Mbak Eva. Seperti apa sih kemudian ceritanya Mbak Eva? Kampanye juga dan juga ada yang mengupload kita melalui TikTok pada saat itu. Dan alhamdulillah viral, ada lagu namanya Udin Sedunia, Pantun Janda gitu kan ada. Jadi ada yang memviralkan di TikTok. Habis itu pihak dari stasiun TV nasional menghubungin saya pada saat itu untuk bisa berangkat ke Jakarta. Ya alhamdulillah responnya alhamdulillah baik gitu. Dari komen-komenan dari seluruh yang nonton pada saat itu bagus, dan akhirnya kami diundang lagi ke stasiun TV yang lainnya seperti itu. Dan alhamdulillah jadi viral gitu, semakin viral. Dan sepertinya jadwal juga semakin padat begitu ya Mbak Eva, grup Lebah Begantong Iya, ini. alhamdulillah acara-acara nasional seperti Hari Santri Nasional pada saat itu di Kementerian Agama kita diundang, dan juga acara-acara yang lainnya lah seperti itu. Oke, baik. Nah Mbak Eva, melihat persaingan musik saat ini seperti apa sih kemudian tanggapan dari Mbak Eva? Karena genre untuk musik ini ada banyak ya, sementara untuk Lebah Begantong mengangkat kearifan lokal, musik Melayu seperti itu. Bagaimana kemudian menghadapi persaingannya Mbak Eva? Kalau di Medan sendiri saya rasa punya pangsa pasar sendiri-sendiri ya, kok di Medan ini ya. Tapi alhamdulillah Medan itu memang orang Melayu, kebanyakan suka budaya Melayu, walaupun mayoritasnya bukan orang Melayu ya. Jadi orang-orang Jawa, orang Mandailing, walaupun mereka pesta nikahan gitu tetap pakai Melayu gitu kan. Jadi alhamdulillah ya masih kita punya pangsa pasar sendiri-sendiri lah seperti itu. Oke, baik. Untuk menggait generasi muda, bagaimana sih Mbak Eva cara yang dilakukan oleh grup Lebah Begantong ini? Dulu kita punya ada suatu kegiatan namanya Pak Ketipung Melala. Jadi kami ke kampung-kampung seperti Percut, seperti Marelan, kita mengajarkan anak-anak untuk belajar musik Melayu, untuk belajar main musik alat Melayu seperti gendang, juga biola gitu, dan pantun-pantun ya seperti itu. Jadi kegiatan kita dulu itu gitu Mbak. Jadi setiap minggu kita keliling-keliling daerah, dan kita tidak memakai biaya apapun pada saat itu kan. Dan memang tujuannya untuk menjunjung dan mengangkat budaya Melayu itu sendiri gitu. Oke, baik. Nah, di tengah kesibukan yang padat saat ini Mbak Eva, bagaimana nih kemudian cara yang dilakukan dari grup Lebah Begantong untuk juga tetap mengajak generasi muda mengenal budaya Melayu? Iya, untuk sekarang sih memang sih sudah
yang acara Pak Pung Lala itu mungkin agak kita inikan dulu karena memang jadwal Lebah Begantung banyak sekali. Tadi Baik. malam aja kita ada event juga gitu ya, event-event nasional. Tadi malam juga event nasional juga. Jadi asal ada event nasional gitu kita selalu diundang gitu karena memang Melayu itu identik dengan sopan, Islam dan juga mereka minta di roasting, menteri-menteri juga minta di roasting gitu. Jadi suka gitu. Jadi untuk acara Pak Tipu Melala masih kita inikan dulu gitu karena jadwal begitu padat seperti itu. Oke, baik. Nah, Mbak Eva sebagai seorang seniman seperti itu, apa kemudian tanggapan dari Mbak Eva seperti apa hak-hak yang seharusnya diterima begitu Mbak Eva oleh para seniman saat ini? Gimana Mbak hak? Ya, hak seperti apa yang menurut Mbak Eva dan tentunya teman-teman dari Lebah Begantung yang harusnya diterima oleh teman-teman musisi saat ini, Mbak Eva? Kalau untuk saya rasa sih apresiasi saja sudah cukup lah ya untuk bisa ajak kawan-kawan untuk bisa mensupport musik-musik daerah gitu kan, dan juga kita ajak juga teman-teman untuk bisa berkolaborasi mungkin untuk musik daerah melalui musik-musik band atau musik-musik yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Mbak Eva, dengan ketenaran yang saat ini tengah dirasakan, ada kemudian pengaruh terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari begitu Mbak Eva? Alhamdulillah lah, jadi sekarang ya kalau memang kita nyanyi gitu kan, ya dulunya nggak pernah minta foto tuh minta foto. minta foto kayak gitu. Terus juga semakin padat juga pandai-pandai atur waktu lah Mbak gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Eva, dengan adanya 10 personil di Lebah Begantung, bagaimana kemudian bisa terbentuk begitu ya grup musik Lebah Begantung ini? Seperti apa ceritanya Mbak Eva? Oke, itu tadi yang seperti yang kita ada komunitas budaya pada saat itu, ya kan? Jadi kita berkumpul untuk melakukan syiar budaya melalui Tipu Melala itu. Jadi kita, yang saya bilang tadi sebelumnya, kita keliling-keliling untuk mengajarkan anak-anak belajar musik Melayu pada saat itu. Jadi lama-kelamaan ya udah jadi terbentuk gitu. Jadi semuanya ayo ikut nih, ayo gabung. Jadi kawan-kawan dengan sukarela aja sih pada saat itu. Sukarela dan akhirnya viral gitu seperti itu. Kita nggak tahu seviral itu dan memang tujuannya baik kan untuk menjunjung budaya, untuk menciptakan budaya. Dan masing-masing dari personil ini memang memiliki latar belakang musisi juga begitu ya Mbak Eva? Iya, latar belakang musisi memang betul, penyanyi dan pemusik. Memang sudah pemusik yang sudah jadilah seperti itu. Memang punya kegiatan bermusiknya gitu. Jadi kita kumpul pada saat itu seperti itu. Oke, baik. Mbak Eva, suka duka tentu dirasakan begitu ya dari grup musik Lebah Begantung. Proses perjalanan Lebah Begantung sampai saat ini tentunya banyak cerita begitu Mbak Eva di balik perjalanannya. Seperti apa kemudian suka duka yang sudah dialami dari grup Lebah Begantung ini? Kalau sukanya ya alhamdulillah ya suka lah, akhirnya kita bisa kemana-mana bersama gitu. Artinya kita bisa show kemana-mana dan kita bisa tampil juga di depan menteri gitu dan event-event lainnya. Dan dukanya paling ya kita nggak ada duka sih, senang aja, bersyukur aja gitu, dan saling walaupun punya karakter yang berbeda di antara 10 personil kita harus mengerti aja dan juga harus saling support satu sama lain. Jadi happy aja sih, suka aja. Oke, baik. Mbak Eva, apakah kemudian ada juga dukungan begitu ya dari tokoh-tokoh Melayu untuk mendukung eksistensi dari budaya Melayu kita melalui musik Melayu ini, Mbak Eva? Kalau misalkan ada acara-acara dari kita ini juga pemerintah juga support kita untuk acara-acara mereka seperti itu, dan juga kita juga dapat fasilitas dana juga dari pemerintah untuk membuat suatu kegiatan sudah pernah. Jadi alhamdulillah pemerintah udah support kita untuk sejauh ini. Oke, baik. Mbak Eva, ke depan program apa yang kemudian akan dilanjutkan begitu akan dilakukan oleh grup Lebah Begantung ini? Kalau untuk program ke depan ya mungkin kita akan rilis lagu ya. Sebelumnya memang kita sudah punya lagu tapi kita belum rilis. Dalam waktu dekat insya Allah kita akan lakukan rilis lagu milik kita sendiri. Karena sebelumnya itu lagu-lagu yang viral itu
bukan lagu kita gitu kan. Oke. Kita bawakan saja gitu seperti itu. Ada rencana untuk tampil kembali di Medan begitu Mbak Eva, grup Lebah Begantung ini? Kalau di Medan ada, insya Allah ada terus ya. Tapi kalau untuk itu tadi Mbak, banyak tawaran di TV juga, kayak di TV nasional ada undang kita juga, tapi waktu juga Mbak, waktu juga memang banyak jadwalnya gitu. Jadi sudah banyak kita tolak gitu. Karena mana yang duluan masuk jobnya itu yang kita terima gitu Mbak. Kita nggak bisa ini kan membatalkan job begitu saja seperti itu. Oke, baik. Mbak Eva, masing-masing personel tentu memiliki keahlian masing-masing begitu ya. Bagaimana Iya, betul. kemudian Kita ada untuk 10 orang. menyatukan 10 personel ini dengan keahliannya masing-masing, Mbak Eva? Karena sebelum kita bergabung di Lebah Begantung, kita juga sudah sering gabung ya. Karena kan sifatnya kan freelance dulu kan. Jadi sebelumnya kita juga pernah gabung satu panggung. Jadi begitu kita kumpul bersatu di Lebah Begantung ya sudah enak aja, udah nyatu aja. Karena memang basicnya memang sudah kenal satu sama lain. Jadi enak aja seperti itu. Oke, baik. Dan Mbak Eva tentunya dengan popularitas saat ini dari segi penghasilan begitu tentu ada pengaruh begitu ya terhadap kehidupan juga Mbak Eva. Seperti apa sih ceritanya Mbak Eva? Ya alhamdulillah semakin banyak job dan juga itu berdampak kepada grup musik Melayu yang lainnya seperti itu Mbak. Jadi adanya musik Melayu yang kami viralkan, jadi orang-orang jadi oh iya gini ya musik Melayu ya, oh gini ya sopan ya, oh iya ya keren ya pakai pantun ya. Jadi alhamdulillah teman-teman grup Melayu yang lain di luar Lebah Begantung merasakan efeknya gitu dan alhamdulillah bertambah job teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi semakin musik Melayu jadi semakin dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Baik. Artinya sebenarnya grup musik untuk yang membawa budaya Melayu ini bukan hanya Lebah Begantung namun ada banyak begitu ya Mbak Eva? Banyak sekali, baik. sekali Mbak. Nah, eksistensi grup musik lainnya begitu yang mengangkat budaya Melayu seperti apa sebenarnya Mbak Eva di tengah masyarakat saat ini? Sebenarnya Lebah Begantung dengan musik Melayu grup yang lain tuh sama-sama pantun, sama-sama mempersembahkan pantun jenaka seperti itu. Dan itu tadi saya bilang punya pasar tersendiri karena di Medan ya, karena di Medan orang suka dengan musik Melayu. Jadi mereka mengajak musik Melayu untuk menghibur di acara-acara pernikahan dan acara apapun itu pakai musik Melayu. Jadi untuk di Medan ini kayaknya masih eksisten. Untuk pemerintahan juga, kalau kita menyambut kedatangan petinggi, biasanya kita mempersembahkan musik persembahan lagu Melayu atau setepak seirih. Jadi artinya kalau musik Melayu di Kota Medan masih, insya Allah masih eksis selalu, insya Allah. Karena Medan itu tadi, karena ikon etnis di Kota Medan itu adalah Melayu. Jadi mungkin insya Allah eksis terus sih. Oke, baik. Nah, Mbak Eva, bagaimana kemudian grup Lebah Begantung ini juga memberikan tips ataupun juga saran kepada grup-grup musik budaya Melayu lainnya untuk bisa mengikuti jejak dari Lebah Begantung ini, Mbak Eva? Oh iya, ya saya kira sih memang ya terus berkarya untuk teman-teman yang lain juga untuk bisa saling support satu sama lainnya dan juga untuk tetap menjaga marwah musik Melayu itu sendiri gitu ya, karena Melayu itu sopan, santun dan tidak, maaf cakapnya, artinya tidak seperti musik yang agak-agak apa ya, kalau orang Medan bilang agak menggeliting lah seperti gitulah. Jadi tetap menjaga marwah musik Melayu itu sendiri. Oke, baik. Baik. Mbak Eva, selain grup musik tentu ada juga komunitas-komunitas Melayu begitu yang ada di Kota Medan saat ini. Bagaimana kemudian mengajak dari teman-teman yang ada di komunitas budaya Melayu, musik Melayu seperti itu untuk kemudian juga ikut eksis berkiprah di dunia musik begitu Mbak Eva? Oke, kita selalu bersinergi juga sama teman-teman yang lain. Kita kalau ada event-event atau juga menanggalang dana kawan-kawan yang sakit gitu, kita selalu ikut-ikut bersama juga sama teman-teman yang lain seperti itu. Dan memang ada juga komunitas Melayu juga di Medan ini, jadi kita sering support dan sinergi satu sama lain. Oke, baik. Mbak Eva, terakhir seperti apa kemudian harapan Anda begitu dan tentunya teman-teman dari Lebah Begantung dalam momentum Hari Musik Nasional yang jatuh pada hari ini? Oke, saya mengajak untuk teman-teman buat
kaum milenial untuk terus berkarya di bidang apapun, di bidang musik apapun itu, atau musik modern, atau musik band, atau etnis-etnis yang lain, tetap bersemangat untuk berkarya, Mbak. Jadi saya ada pantun sedikit ini, Mbak. Baik, boleh Ya, silakan ada Mbak pantun Eva. sedikit ya. Boleh. Ambil tuan air halia, diminum tuan di petang hari. Selamat Hari Musik Sedunia, terus berkarya untuk negeri. Oke, baik. Mbak Eva, sedikit saja boleh kami juga meminta request begitu ya, agar Mbak Eva menyanyikan sedikit saja lagu untuk kami Mbak Eva di siang hari ini. Oke. Baik. Singgahlah mana tidak berkias, jalinnya lalu entah beribu, bagaimana hendak berhias, jaminku retak seribu. Oke, baik. Mbak Eva Gusmalayanti, terima kasih sudah bersedia untuk berdialog bersama kami di siang hari ini. Semoga sukses selalu Mbak Eva bersama dengan grup Lebah Begantong dan tentunya tetap terus mengangkat budaya Melayu. Mbak Eva, terima kasih. Selamat siang. Iya, terima kasih Mbak. Baik, pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pawai karnaval dalam rangka menyambut HUT ke-24 Kabupaten Mandailing Natal yang digelar di Jalan Protokol Panyambungan dipadati ribuan masyarakat. Sayangnya acara pawai karnaval tersebut menyisakan sampah. Salah seorang warga Hasmar Lubis mengatakan rangkaian acara menyambut hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Mandailing Natal menyisakan masalah baru. Pasca acara pawai karnaval yang dimulai dari pagi hingga siang diikuti instansi pemerintahan, sekolah, dan pihak swasta, banyak menyisakan sampah makanan yang berserakan di sepanjang jalan protokol Panyambungan. Sampah yang berserakan di badan jalan lintas Sumatera ini terjadi akibat tidak adanya tempat sampah yang disediakan, sehingga warga membuang sampah sembarangan. Ribuan masyarakat yang menyaksikan pawai karnaval dan pedagang yang berjualan makanan menyebabkan sampah plastik dan kertas semakin banyak. Sejak tadi pagi memang ada di sini kegiatan pawai karnaval yang diikuti oleh anak-anak kita pelajar. Ini banyak kali sampah itu, sampah dari mana itu? Oh, bisa jadi mungkin ada warga dari mungkin lantaran minimnya tong-tong sampah yang diadakan pemerintah ini sehingga warga membuangnya secara sembarangan. Mungkin nanti setelah acara kegiatan ini berlangsung, petugas-petugas kebersihan kita dari Mandailing Natal segera untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di hamparan jalan ini. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.